Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini aku akan sharing ke kalian mengenai materi persamaan dasar akuntansi atau biasa disebut dengan PDA. Nantinya, selain ada materi pembahasan dan contoh soal, akan ada latihan soal biar kalian bisa evaluasi pemahaman kalian dari materi yang aku sharing di video ini. Jadi, tonton terus sampai akhir ya guys. Jangan lupa like and subscribe. Happy watching! Persamaan dasar akuntansi. Kenapa perlu belajar PDA? Karena persamaan dasar akuntansi ini merupakan dasar sebelum kita masuk ke siklus akuntansi. Jadi, sebelum belajar membuat jurnal dan laporan keuangan, kita harus tahu dan paham dulu nih guys, apa sih yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Oke, lanjut ya guys. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah gambaran mengenai hubungan transaksi keuangan antara kekayaan perusahaan dengan sumber dananya. Gambaran gampangnya gini guys, perusahaan itu kan punya kekayaan. Pastinya kekayaan itu nggak tiba-tiba muncul gitu aja kan. Contoh, perusahaan beli komputer. Nah, buat beli komputer itu kan ada sumber dananya dong. Apakah dari uang perusahaan, dibeli pakai modal pemilik, atau dibeli secara kredit atau ngutang. Jadi, di persamaan dasar akuntansi ini, hubungan antara kekayaan dan sumber dana itulah yang akan kita buat pencatatannya. Gitu. Nah, biar lebih mudah dipahami, simak contoh ilustrasi berikut ya guys. Di sebelah kiri ada contoh ilustrasi soal yang aku maksud tadi. Nah, aku akan coba jelaskan soal tersebut satu persatu. Mulai dari yang pertama ya. Tuan George mendirikan sebuah perusahaan. Kemudian, Tuan George menyetorkan kas sebesar 500 juta dari rekening pribadinya. Berarti, dari transaksi itu, sekarang perusahaan punya kekayaan berupa kas sebesar 500 juta yang sumber dananya berasal dari dana pemilik perusahaan, yaitu Tuan George itu sendiri. Selain kas, Tuan George juga membeli peralatan kantor sejumlah 50 juta dari rekening pribadi miliknya. Berarti, kekayaan perusahaan nambah lagi nih guys, 50 juta berupa peralatan kantor. Sumber dananya sama, berasal dari dana pemilik perusahaan. Kemudian, untuk operasional perusahaan, Tuan George beli kendaraan seharga 300 juta. DP-nya 75 juta dari rekening pribadi, sisanya 225 juta dibayar secara kredit kepada leasing. Nah, kalau transaksinya kayak gini, berarti kekayaan perusahaan nambah lagi 300 juta berupa kendaraan, dan sumber dananya ada dua, yaitu dari dana pemilik perusahaan 75 juta dan utang ke leasing 225 juta. Oke, sekarang kita jumlahin kekayaannya ya. 500 juta ditambah 50 juta, ditambah 300 juta, total 850 juta. Terus kita jumlahin juga sumber dananya. 500 juta ditambah 50 juta, ditambah 75 juta, ditambah 225 juta, total 850 juta. Bisa kita lihat nih guys, antara kekayaan perusahaan dengan sumber dananya nilainya sama-sama 850 juta. Jadi, balance. Lanjut ya guys. Kekayaan perusahaan berupa kas, peralatan kantor, dan kendaraan disebut dengan harta atau aset. Kemudian, dana pemilik perusahaan disebut dengan modal atau ekuitas, dan utang leasing disebut dengan utang atau kewajiban. Oke guys, mudah-mudahan contohnya bisa dipahami ya. Baiklah, kita lanjut ke rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan utang ditambah modal, atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kelompok harta atau aset disebut juga dengan aktiva, sedangkan kelompok utang atau kewajiban dan modal atau ekuitas disebut pasiva. Nah, sekarang kita masukin contoh transaksi Tuan George tadi ke dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi. Kas yang disetor Tuan George sebesar 500 juta tadi kita catat ke akun kas di kelompok aktiva. Terus, karena sumber dananya dari dana pemilik perusahaan, jadi kita juga harus catat penambahannya ke akun modal di kelompok pasiva. Pembelian peralatan kantor juga dicatat ke akun peralatan kantor 50 juta.
Di sisi pasifa, jangan lupa kita tambahin juga saldo modalnya sebesar 50 juta. Untuk pembelian kendaraan, nilai yang kita catat ke akun kendaraan adalah sebesar 300 juta. DP yang dibayarkan Tuan George sebesar 5 juta kita catat ke akun modal. Terus sisanya yang 225 juta kita catat ke akun utang. Oke, kalau udah selesai, jangan lupa dijumlahin saldonya biar tahu apakah udah balance atau belum. Oke guys, sekarang kita coba kerjakan contoh soal berikut ya. Sama seperti tadi, untuk contoh soalnya aku akan bahas satu persatu ya. Tanggal 1 Agustus, Nyonya Helen membuka salon dengan setoran modal awal sebesar 25 juta. Ia juga beli peralatan salon sejumlah 35 juta dengan DP 5 juta dan sisanya dibayar secara kredit. Oke guys, langsung kita bahas aja ya jawabannya. Dari transaksi itu, maka kita catat setoran modalnya di akun kas 25 juta, di akun peralatan salon 35 juta, dan jangan lupa catat juga kolom pasifanya ya guys. Nah, tadi kan Nyonya Helen beli peralatan salon harganya 35 juta, DP 5 juta, sisanya berarti 30 juta dibayar secara kredit. Berarti yang 30 juta ini kita catat di akun utang. Terus akun modalnya ini didapat dari setoran modal 25 juta ditambah DP peralatan salon 5 juta. Jadi 25 juta ditambah 5 juta sama dengan 30 juta. Lanjut. Selama bulan Agustus, Nyonya Helen memperoleh pendapatan jasa salon tunai 65 juta dan sisanya baru akan dibayar bulan berikutnya. Ini berarti yang 65 jutanya customer bayar cash ke salon. Dan untuk yang 5 jutanya berarti salon belum terima pembayaran dari customer. Untuk pencatatannya, 65 juta kita catat di akun kas. Kemudian yang 5 jutanya kita catat ke akun piutang. Jangan lupa kita tambahin juga ke akun modalnya. Nah gini guys, meskipun 5 juta tadi belum dibayar sama customer, saldo modalnya tetap kita tambahin 5 juta karena transaksinya kan sebenarnya udah berlangsung di bulan itu. Cuma pembayarannya aja yang belum kita terima. Jadi nantinya nilai yang kita catat di saldo modal adalah 70 juta. Itu didapat dari 65 juta pendapatan tunai ditambah 5 juta pendapatan kredit. Berikut adalah transaksi yang terjadi di salon Nyonya Helen selama bulan Agustus. Pertama, membayar biaya listrik 3,5 juta. Nah, karena ini kita yang bayar, berarti uang kas kita berkurang kan? Jadi, buat pembayaran listrik ini, akun kasnya kita kurangin 3,5 juta. Di minus ya guys. Terus, akun modalnya juga dikurangin 3,5 juta. Kedua, membayar cicilan utang beli peralatan salon 5 juta. Bayar cicilan berarti kasnya dikurangin 5 juta. Terus karena ini bayar utang berarti kolom utangnya juga kita kurangin 5 juta. 3. Bayar iuran kebersihan dan keamanan 500.000. Kas kurangin 500.000, modal kurangin juga 500.000. Bayar sewa bulanan 2 juta, kas kurangin 2 juta, modal kurangin 2 juta. Gampang kan guys? Kalian udah dapat gambarannya belum? Oke, kalian coba ya. Bayar gaji karyawan 12 juta. Gimana catatnya? Ayo. Yap. Tinggal kasnya aja dikurangin 12 juta, terus modalnya dikurangin juga deh 12 juta. Semudah itu Kisanak. Terakhir, pengambilan pribadi Nyonya Helen 5 juta. Ini caranya juga sama ya guys. Kas kurangin 5 juta, modal kurangin 5 juta. Oke, jangan lupa masing-masing akun dijumlahin ke bawah ya. Kasnya 25 juta ditambah 65 juta, dikurang 3,5 juta, dikurang 5 juta, dikurang 500.000, dikurang 2 juta, dikurang 12 juta, dikurang 5 juta, total 62 juta. Peralatan tetap 35 juta, piutang 5 juta, jadi jumlah kolom aktifannya 62 juta ditambah 35 juta ditambah 5 juta sama dengan 102 juta. Terus kita coba hitung juga kolom pasifannya. Utang 30 juta dikurang 5 juta, sisanya 25 juta. Kemudian modal 30 juta ditambah 70 juta, dikurang 3,5 juta, dikurang 500.000, dikurang 2 juta, dikurang 12 juta, dikurang 5 juta, jadi 77 juta. 25 juta ditambah 77 juta, jadi 102 juta. Saldo akhir akun aktiva dan pasifanya sudah sama ya guys, jadi sudah balance, yeay! Oke guys, dari pembahasan contoh soal tadi bisa dipahami kan guys?
Jadi, antara saldo akhir aktiva dan pasifanya harus balance ya guys. Makanya pada saat menambahkan atau mengurangi transaksi di kolom aktiva dan pasifa juga harus diperhatikan. Nah, untuk mengevaluasi pemahaman kalian, seperti janji aku di awal video, setelah ini akan ada contoh soal yang bisa kalian coba kerjakan di rumah. Untuk jawaban soalnya ada di bagian akhir video ini. Selamat mencoba. Oke deh, sekian dulu video sharing aku kali ini. Terima kasih sudah mampir di channel aku dan tonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Dan silahkan di like and share videonya juga ya guys. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar. Oke guys, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.